أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Selamat malam jamaah pengajian Kamis malam Jumat, khotaman, sholawatan rutin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat nafas, nikmat hidup, dan semoga senantiasa napas kita ada pada napas syukur. Adalah napas yang senantiasa menyadari betapa beruntungnya kita menjadi manusia. Maka napas syukur adalah harus kita isi, bukan dengan napas keluhan, bukan dengan napas kemarahan, bukan dengan nafas kebencian, bukan dengan nafas memecahkan, tapi adalah nafas mentauhidkan. Wahadah yuwahidu tauhidan, adalah terus kita mentauhidkan Allah, karena bersamaan dengan mentauhidkan Allah kita bersamaan dengan merubah nasib kita. Maka pada malam hari ini jamaah sekalian, marilah kita satukan ayat-ayat Qur'aniyah dan kauniyah pada diri dan di luar diri. Tubuh kita adalah firman Allah yang nyata. Barusan dalam nadom dikatakan Al-Quran Qadim wahyu minul ya. Dan Allah senantiasa dari awal penciptaan kita adalah kita disuruh membaca diri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tadi semua. Maka begitu banyak ayat kita disuruh membaca diri. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasibah. Tadi ada perubahan nasib yang harus, pada dasarnya banyak ayat dalam Al-Quran. Maka itulah pada malam hari ini mari kita buka makna wal yatalataf secara syariat, secara hakikat. Sebenarnya adalah mentauhidkan Allah. Pada saat mentauhidkan Allah, berarti kita adalah merubah nasib kita, baik nasib dunia maupun akhirat, nasib jasad maupun ruh kita. Maka itulah
wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tadi semua ya. Jadi sesungguhnya merubah nasib semudah mengembalikan amanah Allah kepada Allah. Maka Abah selalu ingatkan, merubah nasib itu semudah bernafas kalau kita sudah paham tentang nafas, anfas, tanafas, nupus tadi semua. Di mana jantung? Di mana kolbu? Apa yang dimaksud dengan sodar? Apa yang dimaksud dengan sudur? Sudur jamak. Sudur itu adalah, maka Allah ingatkan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bisudur. Sudur itu jamak dari sodar, sadar. Maka orang sadar, maka dia akan berubah nasibnya. Kalau tidak sadar, maka dia mabuk hukumnya. Tadi semua. Sadar itu eling, lawannya sadar tidak eling alias mabuk. Maka itulah Allah melarang wala taqrabus salat wa antum sukara. Janganlah kau dekati salat kalau kamu masih mabuk. Nah inilah yang harus dipahami. Banyakkan manusia bermasalah di dunia ini karena masih mabuk, masih belum mengerti siapa dirinya, siapa Tuhannya, apa nafas masuk, apa nafas keluar. Maka itulah yang harus kita pelajari. Maka tubuh kita Al-Quran. Dan demikian pula yang Bapak bisa lihat ini juga adalah Al-Quran. Tadi semua ya. Maka Bapak harus bisa membaca Al-Quran pada diri dan Al-Quran di luar diri. Kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq. Sanurihim ayatina, telah kuperlihatkan ayat-ayatku pada ufuk dan juga wapi anfusihim, dan dalam diri kalian. Sampai hatta yatabayyana Allahu al-haq, sampai jelaslah, nyatalah Allah al-haq. Nah ini. Maka perjalanan manusia dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah mentauhidkan Allah. Itulah kenapa baginda Nabi bersabda, Abdulu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Tadi semua ya. Maka tadi Abah sampai deketin yang lagi ngechat. Dengar yang dikir, yang nangisnya Abah di luar. Yang dikirnya anteng aja, lo inget hutang terus. Tadi semua. Inilah. Ini. Yang dikirnya nggak tahu, yang diucapkannya apa. Tadi semua ya. Maka marilah kita pahami Quran pada diri dan Quran di luar diri. Tadi semua. Tubuhmu adalah Al-Quran. Maka sinkronkan. Maka selalu Quran ini ada Fatihah, diri kita pun ada Fatihah. Dalam Quran itu ada Qalbul Quran Yasin, dalam diri kita pun ada Qalbul Quran Yasin. Maka tadi kenapa Allah itu bicara dada, tadi kolbu, tadi semua. Nah, orang selama ini menganggap kolbu itu adalah hati. Padahal hati itu, kolbu itu jantung. Abah tanya, jantung itu adanya di belah kiri dada apa kanan dada? Kiri tuh. Selama ini kolbu. Yang namanya hati itu ada di belah kanan.
Gimana nggak nyambung kamu ilahi anta maksudinya ke sini, anggapan ke kolbu gitu. Nengoknya ke kiri, ilahi anta maksudi. Tapi kalian pahami bahwa kolbu itu hati, sementara hati ada di kanan. Nah inilah Pak Gujud. Maka cek Abah, belum tentu ulama dulu itu benar tadi semua, maka membutuhkan ilmu pengetahuan untuk membuktikan apa yang dianggap oleh Imam Ghazali itu adalah bahwa kolbu itu adalah merupakan hati termasuk. Padahal baginda Nabi sudah menyuruh dari awal bahwa kita disuruh menundukkan ke kiri, ke sini. Ilahi anta maksudi. Maka inilah yang harus dipahami. Nah, kalau di tubuh kita ada Fatihah, Al-Quran ada suratul Fatihah, disebut Ummul Quran. Di jantung kita pun, di dada kita. Nah sebenarnya jantung ini nggak terlalu ke kiri, nggak terlalu ke kanan. Maka itulah di sini ada latifatul ahfa. Di sini ada cekungan antara dua dada kiri dan kanan. Maka harus dibelah dada karena jantung itu, kolbu itu tepatnya ada di tengah. Maka itulah ada sholatul wusta, sholat yang di tengah. Inilah kadang-kadang karena ilmunya taklid bukan faham, itu ilmunya kamakola kila katanya, tapi kan realitanya nggak begitu gitu loh. Inilah yang Abah saksikan kegagalan sekarang tadi semua ya. Mari kita lihat di tengah-tengah Al-Quran, di tengah-tengah tubuh kita Al-Quran kan? Al-Quran. Maka kata Abah, begitu Quran ini dibaca ada tajwid, ada qiraat, di situ ada tajwid, ada idhar, ada ikhfa, ada idgham, dan lain sebagainya. Maka tubuh ini pun kalau ingin sejalan dengan Al-Quran itu harus juga tubuh kita pun bertajwid tuh begitu.